Kita hidup sementara, manfaatkanlah sementara hidup ini untuk berbuat baik, bukan untuk mati-matian bela agama, bukan, untuk berbuat baik. Kristus Yesus tidak mengajarkan agama. Kristus Yesus mengajarkan supaya berbuat baik, saling mengasihi, itu menuntun manusia ke surga. Itulah Yesus. Muhammad mendirikan agama, bangga-bangga di dalam agama, mati masuk neraka ingin didoakan. Nah, misalkan sudah meninggal semua pengikut Muhammad, siapa yang doakan Muhammad? Nggak ada ya. Jadi selamanya di neraka kalau begitu. Nggak ada ampun lagi. Dan saya selama di Islam ini paham Al-Quran, tidak ada ayatnya orang sudah masuk neraka diangkat ke surga, tidak ada ayat itu. Makanya ngeri banget umat Islam akan mendatangi neraka menurut kisah 19 Maryam ayat 71. Tapi tidak ada penolakannya. Maksudnya tidak ada ayat yang setelah masuk neraka akan diangkat ke surga, tidak ada. Jadi ngeri. Makanya ikut Islam itu ngeri, makanya saya tinggalkan. Ngeri, saya nggak mau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau ditanya-tanyain malaikat sudah mati. Kalau mau nanya-nanya masih hidup aja, tanya siapa Tuhanmu? Yesus. Apa pekerjaanmu? Mengasihi orang. Udah, titik, beres. Malaikat juga udah kabur, nggak mau nanya lagi. Bilang, ada kepastian ya Pak ya. Siapa agamamu? Nggak usah pakai agama. Tuhan tidak butuh agama. Tuhan itu butuhnya hatimu. Gitu. Agama itu sebatas kumpulan di dunia, organisasi, kegiatan, persatuan, kerukunan, itu agama. Tapi kalau hatinya kan di hadapan Tuhan itu tidak perlu agama. Yang perlu agama itu di dunia untuk meraih kekuasaan. Begitu Pak. Kalau di akhirat nggak ada agama nanti. Yang ada Tuhan Yesus. Yang ditanya itu, amalmu apa yang di dunia? Kalau kamu di dunia pembunuh, nyala engkau pembuat kejahatan, tendang ke neraka. Kalau di dunia hanya pengurus agama, membunuh sesamanya demi agamanya, akan ditendang ke neraka. Udah firman Tuhan tuh nggak bakal meleset. Tuhan, aku sering menyebut mengagungkan kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah iya, kamu bilang Allahu Akbar membunuh orang. Kamu Allahu Akbar merusak gereja. Kalau Allahu Akbar membom gereja. Nyalah kau pembuat kejahatan. Jadi ayat itu untuk mereka membuat kejahatan, bukan untuk mengikut Yesus. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Muhammad KC. Masih ada Pak yang mau disampaikan? Nah begitu. Jadi orang yang akan berbuat jahat di dunia, di akhirat itu akan diusir. Walaupun siang malam jidat sampai hitam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, percuma Allahu Akbar juga kamu tidak tahu Allahu Akbar. Nyalah kau berbuat kejahatan. Apa kerjaanmu? Demo di dunia. Ngapain kamu pengen masuk surga? Orang kerjaannya demo. Tapi pede ya? Ngapain kamu minta masuk surga? Orang kerjaannya kamu surga, ya? Mencari-cari gereja, mencari-cari orang murtad, dibunuh-bunuhin. Jadi tidak mungkin masuk surga dengan perbuatan jahat. Perbuatan jahat membawa manusia kepada kebinasaan, kepada neraka. Kenapa? Karena orang yang dibunuh itu dosanya dilimpahkan kepada yang membunuh. Itu kata hadis. Ya. Siapa yang membunuh orang lain maka dosanya dilimpahkan kepada pembunuh. Siapa yang menuduh orang lain kafir maka dirinya lah yang kafir. Itu ada hadis yang mengatakan demikian. Tapi kadang-kadang mereka nggak nyadar ya. Nah itulah maka salam moto saya adalah salam sadar. Ya, karena sudah dibutakan dengan namanya agama. Boleh beragama Islam tapi jangan ke Arab-Araban. Contoh Bali. Hindu itu berasal dari Hindia. Tapi orang Hindu tidak pernah ke India-Indiaan, nggak bangga dengan India. Ini yang keterlaluan orang Islam. Tentang Islam bangga dengan Arab, apa-apa untuk Arab, apa-apa nyawa untuk Arab. Kasihan kan. Nah inilah kekeliruan yang perlu kita luruskan di publik ini. Agar orang Indonesia yang ke Arab-Araban sadar. Sesadar-sadarnya. Oh, kenapa? Karena Allah yang benar itu ngerti bahasa Indonesia. Kalau Allah Arab nggak ngerti bahasa Indonesia. Sehingga orang yang mencintai Islam harus berbahasa Arab, ibadah bahasa Arab. Karena orang Arabnya tidak mengerti bahasa Indonesia. Katanya Allah Maha Kuasa, menerjemahkan bahasa Indonesia saja nggak bisa, kan aneh. Katanya Allah Maha Kuasa, Allah beranak aja nggak bisa, kan aneh. Allah tidak bisa punya, bagaimana Allah punya anak, sedangkan tidak punya istri. Jadi kalah dong sama Maria. Maria tanpa suami bisa punya anak.
Allah tanpa istri, tidak punya anak. Itu artinya kekuasaannya kalah sama Maria. Maria tanpa suami punya anak. Allah bagaimana punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Aduh, Allah kalau nggak punya istri, nggak punya anak. Kunci saja tidak punya itu, punya anak. Kunci tidak punya suami, punya anak. Sekolah tidak punya kawin tapi punya anak. Nah itu dia, anak sekolah. Oh ini anak kunci. Anak sekolah, anak SD 1, anak SD 2, padahal anak SD 2 tidak pernah nganak. Ya kalau kita dipikir secara logika, ya Allah kuasanya di mana? Menerjemahkan bahasa Indonesia saja tidak paham. Kalau Yesus bisa paham segala bahasa. Negara Batak, kitabnya Batak. Di Sunda, kitabnya Sunda, bahasa Sunda. Di Jawa, kitabnya bahasa Jawa. Tidak harus bahasa Arab. Nah ini rahasia yang perlu diungkapkan. Ternyata bahasa Arab ini ingin menjadi bahasa internasional, ingin menjadi bahasa mengalahkan Inggris, tapi mengorbankan orang lain, supaya orang lain memeranginya. Seolah-olah Islam itu paling benar, Al-Quran ini katanya paling sempurna, tapi tidak bisa sempurna kalau tidak pakai hadis. Kan aneh juga, membingungkan ajaran Islam. Orang lain dibilang kafir, dirinya sendiri kafir. Al-Quran sudah sempurna, tapi kenapa dijelaskan oleh hadis? Kalau ada suatu kitab yang memerlukan penerjemahan kitab lain, itu berarti belum sempurna. Nah ini perlu disadari oleh umat-umat Islam. Ya. Saya tidak ngutik-ngutik, tapi saya pernah belajar di pesantren. Quran itu harus diterjemahkan, harus ditafsirkan ke hadis dan fikih. Kan ini kan suatu penyimpangan yang luar biasa. Kalau memang Al-Quran itu sudah sempurna, ada kalimat yang harus diterjemahkan oleh kitab lain, oleh surat lain, harusnya ada di surat lain. Ya maklumlah Al-Quran ini yang banyak itu ini apa namanya, binatang, hewan di Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu saya rasa lebih banyak kepada kehewanannya. Seperti contoh Al-Baqarah, sapi betina, Al-An'am, binatang ingon-ingon, terus Al-Ankabut, laba-laba, terus An'am, semut, terus An-Nahl, lembah. Itu kan binatang semua. Jadi yang banyak diceritakan di Al-Quran itu adalah binatang. Terus Anisa, perempuan. Itu Maryam, perempuan, surat Maryam. Jadi antara manusia, binatang, dan hewan. Memang bagus sih. Jadi Al-Quran ini, maaf, kalau di pasar minggu itu ada yang namanya kebun binatang. Jadi kebun binatang itu ada di pasar minggu. Jadi ada gajah, ada harimau, ada sapi di situ. Nah ini di Quran juga begitu diceritakan. Itulah sempurnanya Al-Quran itu karena banyak binatangnya di Al-Quran. Dan kalau di Alkitab kan tidak ada. Adanya manusia semua. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya manusia yang berbicara. Bukan binatang yang berbicara. Gitu. Kalau di Al-Quran kan banyaknya binatang. Al-Baqarah, sapi betina. Al-Ankabut, laba-laba. Bukan binatang. Sekarang kalau binatang harus sebut manusia, kan aneh juga gitu. Harus mau tidak mau, diterima atau tidak, memang di Al-Quran ini banyak surat-surat yang menyebutkan nama binatang. Gitu. Yang menyebutkan nama binatang. Jadi kalau menceritakan tentang binatang di Al-Quran, pasti banyak sempurnanya. Dan yang diceritakan juga guha, seperti Al-Kahfi, guha, yang menceritakan tentang gua, manusia di gua. Itu juga. Jadi memang Al-Quran ini sempurnanya menceritakan alam, flora dan fauna, gitu. Menceritakan tentang alam. Ada gua, ada batu, gitu. Ada binatang. Gitu. Cuman kalau mau mencari ilmu kemanusiaan, harusnya Alkitab, Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, itu semuanya manusia, bukan binatang. Dan saya rasa di Alkitab tidak ada surat binatang. Begitu, hanya di Al-Quran yang banyak binatangnya. Kalau pelajari Al-Quran itu ya harus siap-siap dikutuk jadi kera. Di surat Al-Baqarah nanti akan dikutuk jadi kera katanya. Saya pindah dari Islam nggak dikutuk jadi kera, tetap manusia dari dulu sampai sekarang, dan selama-lamanya saya manusia. Jadi itu berarti tidak terbukti ayat-ayat Al-Quran itu semuanya dongeng ya. Kenapa saya katakan dongeng? Karena tidak terbukti. Saya meninggalkan Islam tidak jadi kera. Begitu. Itu aja Pak ya. Menceritakan tentang itu. Saya bukan menjelekkan, tapi memang fakta. Kalau tidak percaya silakan buka Al-Qurannya,
bahwa Al-Quran itu banyak nama binatang. Yang ayat yang kedua, surat yang kedua Al-Baqarah sapi betina, dan begitu. Jadi itu yang diceritakan di dalam Islam tentang binatang. Makanya jangan salah kalau banyak orang yang kelakuannya seperti binatang, anak sendiri dikawin, diperkosa, gitu. Jangan salah, santrinya sendiri diperkosa oleh kiainya. Ada banyak kiai masuk penjara. Itu fakta, saya berbicara itu fakta, bukan mengolok-olok, menjelekkan, bukan. Tapi ini perlu disampaikan ke publik agar banyak orang tidak tertarik dengan Islam. Islam itu kan ajarannya sadis, ya. Gereja dibom, ya, istana mau dibom. Ini perlu nyadar orang Islam. Ya, janganlah jadi binatang di Indonesia. Kalau mau jadi binatang di sana di padang pasir, ya, kadrun ini balik sana ke Arab, ya. Indonesia biarkan aman dengan Pancasilanya, dengan merdeka. Amen. Saya bukan benci kepada Islam, cuman kan perlu dijelaskan, jangan sampai dibohongin. Islam rahmatan lil alamin, padahal tidak ada ayatnya di Al-Quran Islam rahmatan lil alamin. Jadi sifat yang mengada-ngada jangan diberitakan di publik. Ya, udah ribuan tahun, ratusan tahun ini Indonesia digojlok terus dengan orang-orang yang punya mental berdusta. Makanya ketika dibuka kebenaran oleh Muhammad Kacé, wah, Muhammad Kacé gila, katanya ini menyesatkan orang. Nah, bukan menyesatkan, meluruskan dari kitab karangan supaya kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adanya di Alkitab, begitu. Selain Alkitab bukan firman Tuhan, karangan dongeng. Kayak hadis-hadis itu kan pengetahuan orang Arab diterapkan di Indonesia. Orang Indonesia yang menerima ilmu itu merasa bangga sampai memusuhi keluarganya, dirinya sendiri dimusuhi, istrinya ditinggalin, urut jalan-jalan. Keluarga berantem, bela agama. Agama tidak menyelamatkan. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Agama Islam menyelamatkan, orang Islam tidak ada. Makanya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Jadi Islam ini sudah ditetapkan untuk menjadi penghuni neraka. Kecuali umat Islam yang murtad kayak Muhammad Kacé, ikut Yesus pasti masuk surga. Haleluya, amin. Dah gitu aja. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Oke, lanjut Pak, yang lain. Iya, iya. Itu aja dulu. Terima kasih Pak ya. Tuhan berkati. Ada para Jati juga mantan Islam tuh. Sekarang jadi hamba Tuhan, luar biasa. Iya, kita sudah menerima kepastian ya Pak ya. Mungkin itu dulu Pak. Ada lagi? Nanti disambung lagi. Ya, baik. Terima kasih. Gimana komentar ya, Pak John, silakan. Apakah saya berbicara menyinggung? Pasti banyak penyinggungnya. Karena orang yang penyinggung berdiri di tengah jalan. Jadi kalau ya, yang berdiri, Pak, iya. ngapain kita juga kutik-kutik mereka? Yang penting kita sekarang jalankan. Pak Kacé sudah di jalurnya, saya sudah di jalurnya, Pak Cornelis sudah di jalurnya. Kita jalankan saja, Pak. Ya, mantap. Amin. Begitu aja. Masing-masing jalan sendiri. Amin. Ya. Kalau masih suka dengan kitab kuning, silakan saja jalani. Asal tahu aja tujuannya kemana, arah tujuan. Saya kan cuma mengingatkan. Kita harus punya tujuan. Amen. Kalau kita ingin masuk surga, ya harus tujuannya jelas surga. Yang diikutinya harus firman Tuhan, bukan kitab karangan. Salah kalau kita pengen masuk surga yang diikuti kitab karangan manusia. Salah. Wahai orang-orang Islam, salah kalau mengikuti kitab karangan ingin masuk surga. Hadis itu karangan, Safinah itu karangan manusia. Sadar ente, ya, terus nyadar. Dan Muhammad Kacé itu mengingatkan agar saudara-saudara diselamatkan masuk surga. Firman Tuhan itu adalah Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih, saudaraku. Ya mudah-mudahan sih ada yang nyadar ya. Ya nggak nyadar memang apa-apa, kalian yang akan masuk neraka kok. Yang penting sudah diberitakan ya Pak ya. Saya emang nggak mau masuk neraka. Makanya saya teriak-teriak di sini, saudaraku, agama tidak bisa menyelamatkan, saudaraku. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Itu tertulis. Sang juru selamat itu Yesus, bukan Muhammad bin Abdullah. Sia-sialah engkau mengikuti Muhammad bin Abdullah, karena tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan masuk surga. Begitu. Kalau Muhammad bin Abdullah, wallahu alam, ya ada. Hanya Allah lah yang tahu. Kalau Muhammad bin Abdullah masuk surga, nggak ada ayatnya. Jadi jangan bangga-bangga dalam Islam. Oh, Islam akan menyelamatkan. Nggak ada ayatnya. Ayatnya aja dulu. Itu mengklaim pengikutnya aja, biar banyak yang ikut, biar banyak yang mu'alaf. Islam itu akan menyelamatkan. Ayatnya nggak ada. Itu. Minimal kan ayatnya dulu. Orang mau sampai ke tujuan itu hafal alamatnya dulu. Tidak ijik-ijik menghayal, oh saya udah sampai nih ke alamat tujuan. Enggak. Jadi kita alamatnya dulu harus benar. Artinya alamat itu firman Tuhannya harus benar dulu gitu.
bukan karangan manusia dibilang firman Tuhan. Begitu ya Pak John. Ini channelnya Pak John, Pak ya? Baik. Baik, makasih. Oh, channel Pak Cornelius. Oh, Cornelius ini Pak. Iya. Jadi ini mau berapa jam nih menyampaikan kebenaran nih Pak? Nah, ini sudah hampir 2 jam ini Pak. Masih banyak soalnya saya mau sampaikan. Dari jam 7 tadi. Saya mendapatkan apa namanya video yang dari hamba Tuhan Pendeta Heri mengatakan, Muhammad Kacé, berhentilah mengutik-utik kitab orang lain. Saya bilang kitab kuning itu bukan kitab orang lain, kitab saya dulu ketika di pesantren. Jadi saya bukan mengutik-utik kitab kuning, kitabnya orang lain, bukan. Kitab saya dulu waktu di pesantren namanya kitab kuning itu karangan manusia, maka saya beritahu ke publik, ini adalah kitab kuning. Nah, ini kitab karangan manusia. Ini hukum-hukum Islam di sini adanya. Ini kitab saya dulu waktu di pesantren. Nah, makanya saya tunjukkan. Makanya saya aneh. Pendeta tapi tidak mendukung. Harusnya mendukung kebenaran firman Tuhan, bukan menghujat. Saya menyampaikan ini punya bukti kitabnya, bukan menghujat. Nah, ini ditunjukkan ke orang lain, ini suatu fakta. Jangan sampai ada perkataan Muhammad Kacé membual, membohong. Makanya saya tampilkan buktinya bahwa itu adalah kitab saya dulu ketika di pesantren. Setelah saya menyadari, setelah saya sadar bahwa ternyata kitab kuning itu adalah karangan manusia, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu yang dijadikan hukum